Jadi Nah, dipraktekkan lagi nanti waktu dipanggil. Ini teman apa ini teman-teman sekarang nanti dipanggil. Main tak Dono. Ini kondisi on mati Main tak mati on off Inggris ya. 1 sampai terakhir menurut tutorialnya itu 68 badan geospasial. Nah, peta ini 113 toh, 1608 113. Nah, misalkan teman-teman cara tekniknya nanti ada di mungkin saya akan melakukan pencarian satu sampai terakhir menurut tutorialnya itu 68 itu. Jadi skalanya sama sebetulnya, yang dipakai itu skalanya 1:25, 1:50, 1/100.000. Jadi petanya besar-besar kayak yang ini seperti ini, karena kan semakin kecil skala yang dipakai kan jangkauannya kan ibaratnya di zoom itu kan ketoknya nemen seperti itu. Cuman kita belajarnya nanti tetap pakai skala yang kita pakai yang peta yang sudah tersedia, sudah terupdate. Meskipun update-nya ini kalau peta bumi aji ini kemarin malam saya download ini tahun 2001 terakhir, masih lumayan lah, 23 tahun ya paling enggak betulnya ada kok peta yang dibuat tahun berapa itu kan 80. Nah, itu oke lanjut. lanjut nanti kita diwaca aja ya asal usulnya peta itu. Jadi pada peta topo itu pasti ada ini. Seperti ini. Monggo maju aja enggak apa-apa. Jadi setiap peta, entah itu peta tematik ataupun peta topografi, itu pasti ada judul peta. Nah, ini namanya judul peta. Nah, ini termasuk ini. Nah, biasanya kita bandingkan dengan peta yang tahun ini, tahun lawas ini. Nah, setiap peta itu pasti ada indeksnya. Indeksnya seperti ini sama ini ya. Berarti peta yang kita pakai ini lembar berapa? Peta ini dibuat oleh Badan Geospasial. Nah, peta ini 113 toh, 1608 113. Nah, misalkan area yang kita cari itu ternyata tidak ada di area yang di kota hitam ini adalah yang ini. Ya, misalkan area yang ternyata di sini tidak ada, butuh ternyata yang di atasnya sini, berarti butuh yang atasnya sini. Nek sampingi ya sampingi, nek pojokan ya pojokan. Itu. Nah, kemudian balik sih. Ada nomor peta. Nah, nomor peta ini maksudnya.
nomor peta lembar ini, edisi ini, ya, seperti itu ya. Lanjut koordinat peta. Nah, yang dimaksud koordinat itu ini koordinat. Iki ya koordinat. Bintang selatan. Kalau RBI itu biasanya koordinatnya ada dua, koordinat geografis sama koordinat UTM. Nomor peta itu asli di saudara. Oh boleh. Ya apa? Madem Rono enggak apa-apa. Oh iya, ini Ya. pemandangan mana? Ya, jadi ini ya. Ini nomornya, lembarnya berapa, ini judulnya, terus skala, kan ada skala itu. Nah, koordinat peta itu seperti ini namanya koordinat. Ini juga koordinat. Nah, kalau yang ini, yang derajat, menit, detik, itu namanya koordinat geografis. Ya, nek sing iki, yang ini namanya koordinat UTM. Universal, itu. Nah, itu. Jadi beda penulisan angkanya. Jadi kalau misalkan koordinat geografis itu seperti ini. Misalkan 7 derajat. Terus 47 menit 00 detik. Nah, nih 7 derajat, jadi ya 7 derajat 47 menit. Petik 1 ini 7 menit ya, menit. Petik 2 ini detik. Nah, 1 derajat itu sama dengan berapa? 60 menit. 60 menit. 1 menit itu berapa? 60 detik. 60 detik. Nah, ini patokan kita. Jadi seumpama misalnya ya, misalkan ini 59, ini 59, ini 59. Berarti berapa ini? Koordinat berikutnya berapa? Kalau misalkan nanti hasilnya 0 menit 0 detik, nah seperti itu misalnya. Kira-kira berapa? Nah, iki berarti kan wis mendekati 1 detik. 1 menit. Berarti munggah kan nggak mungkin. 61 no, enggak mungkin toh, gitu. Ini berarti sudah kita anggap 0. Satunya naik ke sini. Ini berapa berarti? Jadinya 0 juga. Ya. Derajatnya berubah enggak? Berubah. Berapa? 8. Jadi kudu diingat-ingat ini, angka belakang, detiknya, kemudian nanti depannya mengikuti. Berarti Tapi cara ngitungnya dari kanan dulu, dari detiknya. Nah, bisa juga seperti ini, misalkan 7 derajat, 47 menit, 59,9 detik. Ini bisa kita bulatkan. Ini berarti ambil 60 karena sudah komanya bilang ini jadi 60. Ini masuk berapa berarti? 48. Ini berubah enggak? Enggak. Paham ya berarti ya? Ada sing ditakokno? Kira-kira? Nah, nanti ada pembahasan lagi tentang koordinat UTM. Nah, ini beda lagi nanti. Nah, terus cara baca koordinatnya dari kiri ke kanan, ya, dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah. Kenapa seperti itu? Ada loh yang di bawah, dibaca dari bawah ke atas. Ayo kira-kira. Kenapa? Kenapa koordinat? Nah, jadi posisi negara kita, daerah saat ini kita, ya, posisi ini awek dewe ini, itu berada di selatan Katulistiwa. Itu berpengaruh dalam pembacaan peta juga. Terus penggunaan
protektor. Jadi protektor itu ada dua, meskipun sama-sama 1:25.000 gitu ya. Itu ada dua jenis juga. Mana saat kita menggunakan protektor yang berada di selatan Khatulistiwa, di mana saat kita memakai skala yang di atasnya, di utaranya Khatulistiwa. Itu. Makanya untuk di selatannya Khatulistiwa itu kita bacanya pakai Kika Aba. Jadi dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah. Tapi kita juga harus teliti tentang koordinat ini. Koordinat kayak iki, kalau berubah, ya, 1 derajat kita berubah, salah input, ya salah apa ya? Nggak ketemu. Nanti di peta ini nggak ketemu. Karena 1 derajat ini ibaratnya titiknya di sini 1 derajat. Kita mau mengarah ke sini, ternyata geser 1 derajat. Kok gini gue sama mekar ini. Wah, ini. Semakin jauh kita melangkah, ya, semakin lebar jarak kita. Jadi tujuannya itu gini. Ada itu kok gini melakukan ini. Kayak mau gak teliti, ya itu so melangkar ini. Mungkin kalau gini cedek ya, gak ketoro. Tapi semakin ke sini, jaraknya ini berapa ini, Jan? Ibaratnya 1:25.000 misalnya. Jadi 1 cm sama dengan 25.000. Berarti kalau 1 cm di peta, berarti jarak sebenarnya berapa? Jadi ini rumusnya. Bagaimana kita cara mencari JP itu jarak peta ya. S itu skala, JS itu jarak sebenarnya. Jadi jarak sebenarnya di medan yang sebenarnya. Nah, seperti itu. S itu skala. Skala itu tadi itu ya, 1:25.000. Kemudian JS itu jarak sebenarnya, JP itu jarak di peta. Nah, tuh. Jadi rumusnya ini. Tahu ini gimana caranya? Kalau yang dicari JP, jarak pada peta, berarti rumusnya skala kali jarak sebenarnya. Kalau mencari skala, berarti JP dibagi JS. JS itu jarak sebenarnya, disingkatkan cepat apa? JE anu ya. Tuh. Sama kalau JS juga gitu, berarti JP dibagi skala. Nih. Ini tanda abang ini. Oh, tembok. Tuh. Jadi seperti itu. Nah itu tandanya dibagi ya, ini kali dieling-eling cepatnya dompet atau apa ya. Untuk mencari JP ini jadi skala kali jarak sebenarnya. Kalau jadi JP skala. Ya ini oke, semoga paham. Jadi kamu makan dulu kok gak apa-apa. Ini cara nih moca ya, contoh aja cara bacanya aja. Ya. Kalau misalkan posisinya di sini, jadi berapa koordinatnya? Perpotongannya ini loh berapa berarti? Cara bacanya sama, dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah. Tiga tok. Ya. Berarti posisi ini berarti berapa? 3. Ini 3, berarti ini 1. Untuk ini. Itu. Oke, paham? Kalau misalkan di sini
Kita anggap di tengah-tengahnya wis. Anggap di tengah-tengah persis gitu ya. Ini di tengah-tengah persis. Yo. Berapa? Ya, seperti itu ya. Paham ya berarti ya cara baca ya. Itu paham itu? Oke. Nah, misalnya kayak gini. banding 1,2. Ya, kita anggap aja 2 ini ya. Berarti berapa? 4 5 1 1,2 loh ya. Iya. Anggapnya kayak gini ya. Paham ya kira-kira ya? Oke. Ini contoh cara baca aja ya. Oke, sekarang misalkan kotor ya. Welek gitu. Berapa kalau yang ini kira-kira? Penulisan koordinat selanjutnya. Ini kita pakai interval 30 detik. 30 menit atau 30 detik. Apa tadi? Berapa? 30. Nanti selanjutnya 005400 5500 55 apa? 00. 00. Ya. Paham ya berarti ya? Nah, interval 30 ini kita pakai yang di 1/25.000 ini. Nah, kalau yang seperti ini, coba sampai untuk ini apa? Oke. Kalau yang ini sama ini intervalnya berapa? Tujuh 30 interval 30 per 30 detik. Coba dipahami dulu kira-kira. Ini dari 37 menit ke 30 detik toh. Iya. Ini 45 menit 00. Oh. Ini berapa jarak ini? Oh. Jadi berapa? 8,5 menit. Ayo. Tak kalau nulis gampang. Selisihnya ini berapa? Ini 7, ini yang ini ya, sama yang ini. Ini kan 8 derajat 00 00. Ini 7 52 30. Nah, 7 menit setengah. Ayo. Kira lu. Ya kira gue selisih. Ayo ini buat PR ya, buat PR. Nanti tak kasih gambar ini, nanti coba dipecahkan di rumah. Ngitungnya begini. Kayak hitung-hitungan jam itu loh. Nah. 7 menit setengah betul loh. Hah? 7 menit setengah. Gimana? 7 menit setengah. Soalnya kan ini kelipatan 30. Iya. Kalau ditambah 7,5 menit hasilnya nambah 1 derajat di sini. Kan apa 1 derajat 60 menit. Oke. Paham ya berarti ya? Maksudnya intervalnya ini loh, paham ya tapi ya? Paham ya? Nah ini
iki nang iki. Gimana menurut sampean? Analisa nih sampean piye? Berarti kira-kira kalau di tengah sini, itu berapa berarti kira-kira? 15. Benar. Paham ya berarti ya? Paham Adul? Paham. Itu Mendra? Paham ya? Paham. Berarti 47, 5, 15. 15. Cara ngitungnya kayak gini. Nah, ini jaga nih kalau saat kita keadaan darurat, ya, enggak, protektor kita mungkin hilang ya. Ini bisa buat perkiraan. Jadi mungkin koordinatnya enggak pas di sini, kayak di pas perpotongan garis biru ini ya. Tiba-tiba di sini, bisa di tengah gini misalnya. Nah, kita bisa kira-kira gitu loh. Ya, paham ya tapi ya, Paham, interval ini ya, paham ya? Paham. Oke lah. Oke, berikutnya Bang apa Bang? Kontur ya? Nah, kontur itu seperti itu. Kalau di contoh PowerPoint-nya seperti itu. Kalau di petanya, ini namanya kontur. Garis. Oh, Nah, garis. garis merah. Ya. Ini loh, garis ini loh. Kan ini ada garis agak tebel. Garis tebal merah. Atasnya agak tebel lagi, tapi di antara tebel ini ada 1, 2, 3, ada 3 garis ini. Ya. Ini menunjukkan ketinggian elevasi. Kalau ada angka seperti ini 300, kemudian ada 3100 ya, terus ada 3150, berarti intervalnya berapa? Selisihnya berapa? 50. 50. 150 dikurangi 100 50. berapa? 50. Berarti jarak dari sini, kontur ini ke sini, ini jaraknya intervalnya 50. Nah, itu interval namanya. Nah, itu. Oke, lanjut ya. Jadi kontur itu kita bisa mengetahui mana itu puncak, mana itu punggungan, mana itu sungai, mana itu jalan. Ya. Dengan melihat kontur juga legenda. Nah, fungsinya legenda itu kayak gitu. Jadi legenda itu tanda-tanda. Iki opo sih garis-garis iki opo sih iki pedot-pedot iki opo sih ring-ring. Nah, seperti itu. Jadi puncak, kalau puncak itu cirinya itu pasti mengecil. Contohnya Mengerucut. nah ini ada. Ini pasti mengecil. Jadi dari besar, ini sebetulnya besar. Jadi tiap kontur ini kalau disambung ya, ini pasti nyambung. Enggak pernah nggak bakalan putus. Nah, ini daunnya sak piro sampai ini barang kan. Nah, itu. Nah, semakin dia masuk ke dalam, semakin mengecil, akhirnya jadi cuma segini tok. Nah, ini biasanya puncak. Nah, semakin bentuknya kecil gini, ya si puncaknya dan gini. Nah, seperti itu. Nah, terus mana ini yang sungai? Nah, kalau di peta ini sungai itu ditandai dengan garis putus-putus warna biru. Bener lah. Kita lihat di legendanya. Mata air, sungai, air terjun. Nah, seperti ini. Jeram seperti ini, ya. Tuh. Seperti itu, ya. Terus mana yang punggungan? Nah, ini yang punggungan. Ini tuh punggungan. Kalau arahnya V ini ya, V. Nah, ini punggungan. Ya. Tapi kalau V-nya kebalik, ini itu adalah lembah seperti ini. Nah, terus ini kenapa kok ada garis yang agak renggang, terus ini ada kerep-kerep kayak gini? Itu artinya apa? Berarti ini menandakan curam. Semakin dia nempel, berarti dia semakin curam. Bisa jadi cuma blank gini toh. Nah, kalau dia nempel-pel ya, antara garis yang satu dengan yang lainnya,
itu nempel, berarti dia blank, lurus, flat gini, semakin rapat ya. Cirinya kayak gitu. Jadi kalau ada peta apa kontur, terus dia semakin rapat, nanti dia dipastikan itu curam. Hati. Nah, dari sini kita kan bisa menganalisa, oh berarti tidak bisa dilewati. Nah, oh ini ada sungai, berarti kita bisa nurut sungai. Oh ternyata pinggirnya ini sungai, pinggirnya masih agak jarang-jarang, tak nempel garisnya. Berarti samping kanan kiri itu agak datar misalnya, seperti itu. Paham ya kira-kira ini ya? Kalau yang gini itu berarti punggungan, kalau kebalik gini itu mbah. Nah, biasanya di tengah-tengahnya sini itu entah itu sungai, entah itu cerukan, seperti itu. Nah, kemudian kalau puncak biasanya itu ada namanya seperti ini, puncak. Nah, ini namanya Gunung Arjuna misalkan, seperti itu. Pasti ada namanya biasanya. Pasti ada. Ya mungkin ada yang belum ada namanya, ada mungkin beberapa aja. Bisa puncak, bisa bukit. Nah, seperti itu. Ini kita ambil contoh Panderman. Oh nggak ada, nggak masuk sini. Berarti Panderman masuk sini. Lincing masuk Batu. Nah, Lincing itu nggak kelihatan dari sini. Tuh, ya kira-kira paham ya? Nah, nanti insya Allah nanti kita prakteknya nanti kita main ke sini aja nanti. Ujung Karung Ngopi. Nah, nanti belajar. Makanya apa ya? Kita belajar navigasi itu bukan untuk menjadi pendaki yang hebat sebetulnya, tapi bagaimana kita belajar untuk disiplin, untuk tanggung jawab kepada siapa ya? Pada diri kita sendiri, pada orang lain, pada alam, pada Tuhan. Bukan, kita belajar navigasi itu ya bukan untuk menjadi seorang pendaki yang hebat, enggak, tapi untuk menjadi pendaki yang bertanggung jawab. Karena apa? Gunung itu mengandung dan mengundang bahaya. Jadi kalau kita ke gunung itu makanya nggak boleh sombong, ya kan? Tuh. Ini kita justru kalau kita ke gunung itu kita belajar, wah melaku sakmono piye agak gitu. Makanya kalau ada kalimat menaklukkan alam, itu sangat keliru. Ciptaannya Gusti Allah kok ditaklukno. Ya, itu salah. Jadi apa ya? Kita tetap rendah hati aja ya. Jadi jangan pakai bahasanya, jangan menaklukkan gitu. Biasa ya, saya habis dari gunung sana seperti itu. Jadi meskipun pernah ke gunung manapun, namanya orang itu kan apes ndak ono di tanggalan itu. Atasannya nang gunung Panderman ya bisa dadi musibah seperti itu. Gunung Rawung sekitarnya ini rempapet, tapi dia sangat terjal. Tapi apa tidak bisa dilewati? Bisa, bisa, tetap bisa. Bagaimana caranya? Mungkin bisa menggunakan alat pakai tali, RC, seperti itu. Nanti ada materi sendiri tentang itu. Ya. Kira-kira paham nggih? Tentang kontur. Oke. Kalau jaraknya semakin lebar, ini biasanya lembah. Nah, dataran seperti ini. Contohnya ini. Nah, jarak dari sini ke sini, ini kan lebar banget ini. Nah, dari sini misalkan. Atau ini kita ambil contoh pemukiman. Nah, seperti ini. Konturnya kan lebar. Kenapa kok akhirnya dibangun pemukiman, tempat tinggal seperti itu? Karena tempatnya datar. Tuh.
Ya. Ya. Terus garis hitam ini, garis lurus titik-titik ya. Ini biasanya apa? Ini menunjukkan batas wilayah. Kita tinggal cari referensi di legenda ini. Nah, cara bacanya pun juga ada di sini. Ini cara bacanya. Kemudian dilengkapi juga dengan skala, kemudian sudut deklinasi. Ini namanya sudut deklinasi. Jadi pergeseran peta itu pasti terjadi. Pasti. Nah, ini kan 1 derajat. Ini bisa saja jadi 2 derajat, itu bisa saja. Biasanya RB ini kalau nggak salah update-nya sekitar 4-8 tahun sekali. Ini biasanya ada update. Nah, di sini juga dicantumkan juga siapa sumber pembuatnya. Nah, ini dicetak dan diterbitkan oleh Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, Bakor Sutanal. Saya kira paham ya tentang kalau yang ini aja wis. Ini kan disebutkan 46 menit 00 detik. Oke. Berarti ini berapa? Nah, garis ini, yang ini namanya garis Bintang. Kalau yang ini garis busur. Nah. Jadi biasanya ini itu kodenya 7 derajat. Jadi 7 derajat 46 menit 00 detik. Nah, kalau yang sini misalnya gini 112, ini enggak harus 112 loh ya, tadi dengan yang ini loh ya. Iya. Nilai derajat ini bisa berubah tergantung belakangnya. Iya. Depannya apa belakang ini? Depannya ya. Depan. Nah, ini bisa saja 112, bisa saja 113. Saya kemarin mungkin kesel kan, nyoba kan nginput koordinat, ternyata salah nginput, depannya 7 derajat, tapi dapat kenanya di bawahnya 7 derajat, ternyata sudah berubah, ternyata di bawahnya itu ada jadi 8 derajat. Saya salah nginput, akhirnya kenanya di mana? Enggak di peta ini, peta jauh sekali, nggak ketemu akhirnya. Jadi tetap harus teliti ya. Nah, kalau kita melihat di peta RB ini sudah ada penuhnya ini. Ini ada 112 sekian menit, sekian detik timur. Arahnya ke timur. Kalau peta itu kalau setiap menghadap ke atas ini pasti utara. Utara peta tapi kan bukan utara magnetis, bukan. Ya. Kemudian di sini juga ada 07 derajat sekian menit sekian detik. Berarti yang ini. Nah, paham ya? Jadi kalau kesulitan baca koordinat yang sebelah sini, ini kira-kira nggak 7 derajat apa 112 derajat ya? Nah, sampean tinggal cari di pojoknya peta sini. Sini. Ketika nanti ada perubahan derajat, kita moro-moro di tengah gini ono perubahan derajat dari 7 derajat jadi 8 derajat. Biasanya di perpotongan peta ini pasti ada penunjuknya kayak gini. Nah, contohnya ini dari 7 derajat ya, dari 7 derajat ini pindah ke 8. Nah, ini peta ini yang ditunjukkan yang ini ya. Nah, ini 1 2 3 ini 9 ini nih kelihatan ya. Iya. Nah, berarti yang 8 ini kira-kira di mana? Di kanan bawah kiri. Di sini. Berarti mulai ada perubahan derajat itu di sini. Karena yang kelihatan hitam kan sini, tengah sini. Ini indeksnya.
Berarti yang berubah itu yang sebelah sini. Tuh. Ya. Bisa dipahami kira-kira? Monggo ditanyakan. Mumpung sih dek gini. Kelas mulai cul-culan nih. Enggak. Kira-kira mau dipahami dulu tentang peta ini. Berarti yang misalnya kalau ada perubahan ini, kalau dilihat dari dari peta yang besar ini di arah sini ya. Enggak harus di sini. Kadang ada perpotongan peta di sini. Bisa berubah, bisa di sini. Jadi paling gampang koordinat itu apa ya? Jangan kan sering Sherlock gitu ya. Misalnya Sherlock DWA biasanya ya. Kira-kira menurut sampean apa? Sherlock ya pokoknya soal Sherlock ditutno dalan niku apa ya apa ngono. Nah. Ya. Jadi di dunia itu dibagi ibaratnya ada kotak-kotak kayak gini. Nah, wilayah kita itu ada di bawah. Ya. Loh, wilayah kita itu ada yang di atasnya Katulistiwa, ada yang di bawahnya Katulistiwa. Ya, nah, Kalimantan itu ikut di atasnya Katulistiwa. Coba nih nggak percaya, buka coba. Pembagian kode UTM. Nggak gambarnya apa? Tuh. Nah, posisi kita itu kebetulan di selatannya Katulistiwa. Jadi ini utara, selatan, ini barat, ini timur. Begini. Ya. Yang ini namanya lintang, yang ini namanya bujur. Ya. Pokoknya sing ini pokoknya melintang guys. Ini bujur, garis bujur. Nah, biasanya penulisan kalau di Indonesia itu penulisannya misalkan 7 derajat, kemudian 54 menit 30 detik, belakangnya ada LS lintang selatan, atau 112 derajat 30 menit 20 detik bujur timur. Tuh. Tapi kalau di tengah di utaranya garis Katulistiwa ini berubah. Ini berubah. Pembacanya berubah. Bukan lintang selatan lagi. Tuh. Dibalik itu. Bisa jadi lintang utara. Ini bujur barat, nah, seperti itu. Atau bisanya disingkat juga. L-nya nggak ditulis, cuman sekian derajat S atau T. Atau kalau dalam bahasa Inggris biasanya utara itu apa? North ya. North. Dari timur east. Tuh. Ini juga harus teliti belakangnya ini. Nek ternyata ndak sama. Ya sok kesasar juga gitu. Ah, ini pembagian zona UTM. Di peta RBI itu ada 2 koordinat jenisnya. Koordinat geografis dan koordinat UTM. Nah, pembagian koordinat kesepakatan dunia ini dibagi seperti ini. Ya. Di Jakarta mana kira-kira? Daerah mana? Nah, itu kodenya 48N. Ya. Oh, 48S. Nah, itu. Nah, jadi penulisan koordinat UTM itu kayak gini. Diikutkan. Yang mana koordinat apa? Posisi kita misalkan ada di Jawa Timur, Jawa Barat, sebagian Jawa Tengah misalkan. Masuknya di 49S.
Ini mesti ditulis. Ini mesti ditulis. Kemudian misalkan belakangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalnya. Seperti itu. Ini kalau kita pakai koordinat UTM. Nah, biasanya dipergunakan untuk militer biasanya. Tapi bisa, umum bisa kok. Jadi sebetulnya jenis koordinat itu banyak. Nah, kemudian format koordinat itu macam-macam ya. Ada yang penulisannya seperti ini, derajat, menit, detik. Ini namanya DD, singkatan aja nanti. Ada lagi yang desimal, derajat, menit. Ada. Coba dibuka PPT memang. Next, terus. BPT di sini tinggi. Oke, next, terus. Oh, bukan yang ini. Yang digital. Yang di sini. Oke. Next. Oh, mata. Next, ya. next, terus. Terus. Stop. Ini. Ada DMS, ada DMM. Format koordinatnya. Sampai nyedek Mas Mahendra. Kayaknya gak apa-apa, sampai nang maju pun enggak apa-apa, enggak masalah. Jadi UTM itu tuh, Universal Transport Mercator. Penulisannya seperti itu, 49S berapa gitu ya. Atau misalkan itu contoh aja. Jadi depannya itu ditulis 49S atau 48S atau 48N atau 48S, itu ditulis. Tuh. DD. Nah, itu derajat desimal. Penulisannya seperti itu. 07.0522 derajat. DMS derajat detik menit detik ya. Nggak salah, itu salah detik itu. Yang second, yang DD itu 05-nya itu menit. Yang mana? Yang DD 07.05. Ya. Oh, itu derajat. Cuman derajat. Berarti kayak gini. 112 derajat, 7 derajat, kayak gitu. Cuman biasanya kurang lengkap. Nah, terus ada DMM 07 derajat 3.133 menit. Nah, seperti itu. Tapi yang umum kita pakai adalah yang DMS. Nah, itu lebih gampang karena yang dibuat patokan itu yang belakang, yang detiknya. Dari detik itu nanti kita bisa kira-kira. Nah, jadi 1 detik itu kira-kira berapa jaraknya. Nah, itu kita bisa kira-kira nanti. Itu ya. Oke. Oke, balik nang. Oh, nggih, matur nuwun. Oh, iya, Nak. Aduh. Oke, matur nuwun. Lanjut. Itu ya. Ya, kira-kira paham nggih? Nanti prakteknya nanti sekalian nanti di lapangan kita praktekkan di lapangan. Terus ada lagi next materi selanjutnya, wow.
bukan yang ini, bukan yang digital. Oh, lanjutnya. Ya, yang ini. Nah, langsung ya, azimut, back azimut. Iki coba. Iya. Dukurin lagi, atasnya lagi. Terus. Ah, ini. Nah, arah perjalanan. Atasnya iki. Apa kudu sing ya, Mas? Oh, kadoan. Sing Kadoan, enggak. Nah, coba klik itu. Dukurin, bukan ini. betul situ ya kayak Pak. Enggak ini. Udah. Jadi ada materi yang namanya azimut. Ini lawannya back azimut. Terus ada resection dan intersection. Nah, azimut itu apa sih? Azimut itu untuk menentukan arah perjalanan kita. Jadi misalkan kita mengarah, ini azimut ya, azimut. Misalkan kita mengarah ke arah 90 derajat. Berapa back azimutnya? Nah, ini ada rumus. Kalau sudut yang dibentuk itu kurang dari 180 derajat, berarti rumusnya dia ditambah 180 derajat. Jadi ini kan 90 ini berarti kan kurang dari 180. Berarti berapa back azimutnya? Berarti 90 derajat ditambah 180. Berapa kira-kira? Berarti 270 derajat. Nah, jadi ini misalkan ini titik. Ini ada titik nih. Ini ada titik yang sudah kita ketahui. Titik kita lah ya. Titik kita. Kita mau mengarah ke arah apa ya? 95 derajat misalnya seperti ini. Berapa back azimutnya? Berarti 95 tambah 180. Berapa? 275. Ini azimut. Kalau back azimut berarti lawannya gini. Nah, kita mau jalan ke sana. Terus wis gak sido wis. Gak sido. Balik aja aku. Tapi aku lali dalane. Nah, kita mengarah ke kebalikannya ini. Jadi kayak dilurusnya aku gini. Jadi 275 derajat. Tuh. Terus gimana kalau lebih dari 180 derajat, misalkan 270 derajat? Berarti back azimutnya berapa? Rumusnya, berarti rumusnya kalau lebih dari 180 derajat dikurangi 180 derajat. Berarti berapa? 270 kurangi 80. Ini tadi. Itu ya. Ingat, lebih teko 180 dikurangi. Kalau kurang dari 180 berarti ditambah. Nah, ini untuk menentukan arah perjalanan kita. Oke. Kemudian resection. Nah, ini rotok kilat ya. Ya. Nah,
Intersection menentukan posisi kita di peta dengan menggunakan 2 atau lebih tanda di medan yang sebenarnya. Teknik intersection menentukan arah yang terbuka untuk dapat membidik tanpa medan. Tidak seluruh tanda di medan harus dibidik. Jika kita sedang berada di sungai, sama jalan, nah, itu bisa buat patokan ya. Jadi bagaimana kita menentukan posisi kita, ini angka posisi kita, tapi nggak tahu kita ada di mana, gitu loh. Caranya gimana? Misalkan ini kita di sini, tapi kita di medan sebenarnya loh ya. Ini di medan sebenarnya. Kita melihat di sebelah sini itu ada gunung, misalkan. Anggap ada gunung B misalkan. Terus di sini kita ada gunung lagi atau bukit lah, bukit atau rumah atau tiang listrik atau apa, tower lah, kita anggap tower. Ini kita anggap titik A. Nah, bagaimana kita mengetahui ini? Ya kita tetap lihat peta loh. Bagaimana caranya kita bisa mengetahui posisi kita ini ada di koordinat berapa? Caranya gimana? Kita ukur sudut dari titik A ini berapa, kemudian dari titik B ini berapa. Kalau sudah diketahui, ya, misalkan sini ada misalkan 40 derajat, kita tarik 40 derajat. Sini berapa? Misalkan sini ada 100 derajat misalkan, kita tarik lagi. Nah, perpotongan inilah posisi kita. Caranya ya boh, kita pakai kompas D. Tuh. Tapi syaratnya ini kita harus tahu dulu di peta itu. Di peta itu, tuh di Gunung Panderman misalnya. Ini di Gunung Wukir. Tembak di Gunung Panderman. Gunung Wukir. Kita tarik garis lagi. Ini kita dikeker ya, dibidik pakai kompas bidik. Berapa derajat ini? Kita tarik garis, bikin apa? Jadi kita ukur dari utaranya ini berapa derajat. Dia kayak gini. Ini anggap ini kan utara loh, ini utara. Nah, kita ukur ini berapa derajat. Kita tarik dari sini. Sama dengan yang ini sama. Ini misalkan Panderman, kita bidik lagi. Nah, seperti ini. Itu azimut berazimutnya. Tuh. Lek bujur itu gini. Anu nih sama jenis. Sing bunter mang lho mak imamang. Jadi kalau misalkan busur ini kita gandeng seperti ini, lek ngitung puan lek gimana? Garis yang seperti ini. Ya benar ini. Nah. Ini wis gak kadek ngitung ini biasanya. Jadi ini. Nah. 70 ini berapa berarti? Tarik garis lurus ini. Ketemu ini 120. Nah, seperti itu misalnya. Lek bunter kalau bentuk lingkaran gini. Tuh. Paham ya? Sudut back azimut dan back azimut. Oke. Nah. Di resection itu. Resection itu untuk mengetahui titik kita, posisi kita di peta. Kalau resection, kalau intersection itu kebalikannya. Misalkan, kita mau ini, misalkan ini ada sebuah kontur. Kita berada di posisi sini, kita ada di posisi ini. Kemudian kita mau ke sini, tapi kita tidak tahu ini koordinat berapa sih ini.
kita harus mencari minimal 2 tanda alam, misalkan bisa bukit, bisa pohon, bisa tiang listrik, apa sing kena dengan patokan sing jelas maksudnya ya. Kayak pohon yo jenis pohon yo sing gede rek, jenis cilik sak beting yo gak ketok ya. Tuh. Kita ukur berapa derajat. Misalkan di sini ada apa ya, tiang misalnya. Kita ukur ke arah sini. Nah, di sini pun juga gitu. Di sini juga harus ada patokan yang bisa dilihat. Misalnya ini tower, ada tower. Nah, tower ini kita bidik dari sini. Ini berapa derajat? Ketemunya berapa derajat? Kita pindah lagi. Nah, pindah lagi sampai sini. Pindah lagi. Kita keker lagi, kita bidik lagi. Nah, perpotongan ini titik koordinatnya hampir sama dengan, cuman kebalikannya gitu aja. Kalau kita kok titik 1 ini ya sekarang nanti ngeker iki sampai ngeker kita. Tapi lah iki ada pindah tekok gini terus ini dari titik A ke titik B. Perpotongannya ini itulah titik yang kita inginkan, yang kita tuju. Kira-kira seperti itu ya, dirotok kilat khusus. Yang ingin kita sampaikan di sini adalah navigasi digital yang bisa kita pergunakan secara offline, tidak menggunakan data internet, tidak menggunakan tidak menggunakan internet, intinya itu. Cuman syaratnya kita cuman menghidupkan GPS bawanya HP itu aja. Ya, halo ya. Oke, lanjut. Oke, pemanfaatan navigasi berbasis digital untuk kegiatan outdoor. Oke, kita langsung saja. Kemarin sudah diinstal ya. Bagaimana untuk mendapatkan peta itu? Silahkan download aplikasinya sudah. Lanjut. Next. Kita nyalakan dulu GPS-nya. Ada yang harus login ya? Lewati ya berikutnya. Oke, sudah semua. Kalau sudah dihidupkan, nah, oke. Jadi itu artinya kosong. Kalau mau gini kayak gini, ini kosong di sini. Ini kosong, berarti belum ada petanya. Berarti kita tidak bisa membaca peta. Nah, bagaimana kita mendapatkan petanya? Silakan klik next. Silakan klik next. Nah, oke, lagi klik tanda merah yang di bawah itu. Plus, tanda plus itu. Sudah. Kemudian unduh atau impor peta. Nah, next. Oke. Nah, di aplikasi ini namanya aplikasi Avanza. Nah, ini manfaatnya sangat banyak. Ini buat teman-teman pemetaan, teman-teman geografi ini biasanya sering mempergunakan aplikasi ini. Nah, di sana sudah disediakan file. Silakan diunduh secara gratis. Nah, silakan kemudian coba diklik yang itu, yang atas sendiri. Sudah, pilih yang free atau gratis. Oke. Nah, ya, oke, yang free. Nah, free sudah. Kita ambil contoh sheet ini Bumi Haji. Ketik aja kan ini di search itu, ketik Bumi Haji. Kira-kira metu pura ya. Ketemu. Silakan unduh free.
Nanti kalau sudah terunduh, tampilannya di pustaka seperti itu. Ada gambar petanya seperti itu. Nah, ditunggu. Yang loading ditunggu. Atau gede kayaknya ya. Berapa mega itu? Aman. Titik, cilik. Dan PUBG. Blackout. Cak giga dewe gitu. 2 giga. Tuh. Next ya. Yuk. Sudah keluar. Sudah ada yang keluar? Sudah ada yang berhasil? Masih ngunduh? Ada ikon nih, tanda panah itu GPS ya. Yang bawah itu tombol waypoint, jangan salah ya. Enggak keliru enggak. Bisa pokoknya iso ngapalno ngono deh. Tapi nanti di aplikasi yang lain beda lagi nanti. Cuman sampai ini ngajar kayak gini, gampang. Terus sudah, karena petanya sesuai nanti yang akan kita pergunakan di lapangan. Ya, sudah ya. Oke, silakan klik tanda ikon yang paling atas sendiri. Apa yang terjadi? Oke. Tanda biru itu selama layarmu orang sentuh-sentuh kayak gini, ya, itu adalah posisi kita saat ini. Posisi kita saat ini. Syaratnya itu tadi, lokasi GPS-nya HP itu harus dinyalakan. Biar kita mengetahui posisi kita saat ini di peta. Kira-kira sama enggak sama peta yang itu? Sama yang ini. Nanti kita pergunakan peta ini di lapangan. 7502488S. Titik koordinat yang sudah disebutkan mengikuti garis biru tersebut. Arahnya kemana? Baik, saya menuju lokasi.